Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Nur Pamekasan, Ketua Takmir bersama seluruh pengurus Takmir Masjid Ar-Rasyid, dan para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di rumah Allah ini untuk menunaikan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah dan kewajiban kita untuk terus belajar, lebih-lebih mempelajari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, siang ini kita akan berbicara tentang tema urgensi pernikahan. Pentingnya pernikahan. Kalau kita ditanya kenapa kita menikah, atau pertanyaan yang lebih menusuk, kenapa kita perlu menikah, atau bahkan kenapa kita harus menikah, maka hari ini kita ingin bahas bersama yang diawali dengan satu firman Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Kata Allah, dan dari setiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, la'allakum tadakkarun, agar kalian menjadi orang-orang yang ingat. Artinya makhluk ciptaan Allah, apalagi manusia ini secara fitrah itu memang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Jadi semua makhluk itu Allah ciptakan zaujainis, berpasang-pasang. Sehingga fitrah makhluk ini ya memang berpasangan. Oleh karena fitrahnya berpasangan, maka Islam memberikan tuntunan di mana salah satu di antara tujuan syariah Islam itu atau maqasidus syariah dalam Islam itu disebut dengan hifdun nasli wal irdi, bahwa Islam datang untuk menjaga jelasnya keturunan dan menjaga kehormatan manusia melalui lembaga yang disebut dengan lembaga pernikahan. Sehingga ada larangan untuk mendekati zina. Dekat zina saja tidak boleh, lebih-lebih melakukan perzinahan. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 32 memerintahkan kepada kita dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum
was-salihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Kata Allah, wankihu wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah oleh kalian al-ayama, orang-orang yang masih bujang, para jomblo, nikahkanlah, diperintah oleh Allah, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan juga orang-orang yang sudah layak, baik dari hamba sahaya, budak laki-laki maupun budak perempuan. Ada perintah untuk menikahkan. Kewajiban kita mencarikan pasangan bagi orang yang belum menikah. Lebih-lebih orang tua. Di antara kewajiban orang tua itu adalah menikahkan putra-putrinya yang sudah mencapai batas usia yang layak, yang disebut oleh Al-Quran dengan sinnur rusydi, usia di mana sudah ada kematangan jiwa untuk membina rumah tangga. Jadi kalau undang-undang kita sekarang mengaturnya berapa tahun, Bapak Ibu? 19 ya? 19 atau 21? 21 ya. Artinya kalau sudah punya anak, baik laki maupun perempuan, sudah mencapai waktunya untuk dinikahkan, orang tua wajib bertanya. Artinya kalau ia sudah mau menikah, segera carikan pasangan. Kalau mau masih lanjut belajar, kuliah, ya silakan kuliah. Nah, kamu mau menikah atau masih mau kuliah? Karena usia-usia itu sudah lulus SMA atau MA. Sehingga kalau orang tua sudah memberikan pertanyaan begitu, si anak tinggal memilih apakah mau menikah atau masih mau lanjut belajar. Jangan sampai si anak itu kemudian karena tidak ada tawaran dari orang tua, kemudian dia menikah sendiri. Nah, itu orang tua juga salah. Orang tua kena dosanya, wajib ditanya. Nah, yang menarik pada ayat ini adalah jaminan Allah begini, iyyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau menikah, ya, kalau kalian menikah, kata Allah, iyyakunu fuqara, jika mereka itu dalam keadaan fakir, ya, ekonominya masih ekonomi kelas bawah misalkan, pas-pasan, maka yughnihimullahu min fadli, Allah akan mencukupinya. Jaminan Allah ini, Allah akan mencukupinya min fadlihi, dari karunia-Nya. Dan insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, ketika waktu bujang, kadang uang itu nggak jelas kemana, padahal penghasilan sudah cukup. Alhamdulillah ketika menikah, uang yang tadinya ketika bujang kadang nggak cukup, ketika menikah loh kok bisa cukup. Ini diantara karunia Allah. Allah akan mencukupinya. Janji Allah ini. Maka jangan takut untuk menikah. Menikahlah. Menikahlah. Jangan terlambat menikah, karena menikah yang bagus itu ketika masih usia muda. Kalau sudah sepuh nggak indah menikah. Saya mana? Cuma cek atau lega budi kan tu Nabi nikah lagi cek atau lega budi. Budi lain cerita ni. Ini bingkai. Jadi Allah beri jaminan cukup. Dan panjenengan yang sudah merasakan melalui ketika masih bujang, kemudian menikah, alhamdulillah, insya Allah ekonominya semakin baik, insya Allah, ya, karena Allah yang jamin itu. Kemudian
dalam sebuah hadis Nabi yang terkenal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu di antara kalian al-ba'a. Al-ba'a ini kemampuan untuk menikah, baik fisik maupun ekonomi. Fisiknya sudah mampu menikah, artinya gum, belum waktunya. Falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji. Di antara hikmah nikah itu dapat menutup pandangan, menundukkan pandangan. Jadi ketika orang sedang menikah melihat wanita lain, maka dia akan berpikir di rumah juga ada perempuan yang lebih cantik dari dia. Saya juga punya. Kalau belum menikah, pikiran kemana-mana. Ketika menikah, di rumah ada perempuan yang lebih cantik dari dia dan halal bagi saya. Itu hikmah menikah. Kemudian wa ahsanu lil farji, menikah itu juga menjaga kehormatan, kemaluan, tidak diumbar kemana-mana. Wal'iyadu billah. Sementara kata Rasulullah, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijah. Bagi pemuda yang belum mampu al-ba'ahnya, belum mampu dia untuk menikah baik fisik maupun ekonomi, maka wajib baginya untuk berpuasa. Kalau belum mampu ekonomi, belum mampu menikah, atau mau menikah cuma belum ada yang mau gitu ya, jadi gagal terus misalkan, fa'alaihi bis-shaum, maka ia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu di antara hikmahnya itu bisa menurunkan libido. Wijaun itu memecahkan, menurunkan libido. Jadi nafsunya berkurang dengan berpuasa. Jadi kenapa menikah? Karena menikah itu adalah fitrah manusia. Secara sunnatullah, manusia itu fitrahnya membutuhkan pasangan. Laki-laki butuh pasangan perempuan, perempuan juga butuh pasangan hidup laki-laki. Baik para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, ada ayat yang seringkali ini disalahartikan dan ibu-ibu cenderung menolaknya. Quran surah An-Nisa ayat 3. Tapi saya jelaskan biar enggak salah paham. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, mohon diperhatikan ini biar enggak salah paham. Karena kadang dipakai senjata tapi salah menggunakannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil fil yatama, dalam masalah anak yatim. Jadi ini ada kasus ya, sebab nuzulnya pada saat itu ada seorang anak yatim perempuan, dia ditinggal wafat orang tuanya, dia ditinggali banyak harta. Kemudian ada orang yang pengasuhnya. Nah, si pengasuh ini ingin menikahi si yatim ini, si yatimah ini, anak perempuan ini. Motivasi utamanya adalah agar ia bisa menguasai hartanya. Maka turunlah ayat ini. Ini hati-hati, biar enggak salah paham. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan ada hasrat dari seorang laki-laki yang semula ia jadi wali dari anak perempuan yatim. Dia mau menikahi si yatim, tujuan utamanya adalah untuk menguasai hartanya. Allah turunkan ayat, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil dalam masalah anak yatim, dalam kasus ini, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka nikahilah oleh kalian orang
yang kalian sukai, baik dari perempuan, baik 2, 3 maupun 4. Nah, kalau titik di sini bisa salah paham seakan-akan Allah memerintahkan poligami. Karena langsung ayatnya 2, 3, 4. Tidak dimulai dari 1, 2, 3, 4. Kan tidak begitu. Padahal ini tidak ke sana arahnya sebenarnya. Ibu-ibu di belakang diperhatikan ini. Khawatir ada bapak-bapaknya yang pakai ayat ini penjelasan saya dipakai. Ya. Senjata ini dipakai. Maunya Allah begini. Allahu a'lam bishawab. Jadi daripada kamu menikahi anak perempuan yatim, kepentingannya untuk menguasai hartanya, mendingan kamu nikah perempuan lain kalau 2, 3, 4 gitu maunya gitu. Dibandingkan dengan menikahi anak yatim tapi motivasinya untuk kepentingan menguasai harta. Seakan-akan isolak ya Allah, isolak. Apa bahasa Indonesia isolak itu? Lah saya enggak jadi ya. Lebih baik menikah dengan perempuan lain yang bukan yatim, tujuannya memang mau menikah, kalau perlu 2, 3, 4 ke sana arahnya. Bukan diperintahkan ayo menikah 2, 3, 4. Oh berarti ini mulai langsung 2, enggak ada satunya kan gitu. Itu salah paham gitu. Ini solaken ya. Daripada kamu menikah motivasinya mau mengambil hartanya, ayo menikah kamu meskipun kamu langsung 2, 3, 4. Jangan sampai kamu menikah karena hanya motivasi untuk menguasai harta. Sementara prinsip pernikahan itu lanjutan dari ayat ini. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jadi ada kata-kata Allah fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Maka jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, maka nikahilah satu saja. Ini prinsip dasar, prinsip pernikahannya. Prinsip al-aslunya itu monogami. Monogami. Satu laki-laki menikahi satu perempuan. Kata fa in khiftum, perhatikan panjenengan dalam tafsirnya. Jika kamu khawatir, jadi artinya belum dilakukan ini. Kalau mau nikah 2, khawatir tidak berlaku adil. Artinya belum menikah, bukan redaksinya bukan fa illa ta'dilu, bukan begitu. Kalau fa illa ta'dilu berarti menikah dulu. Jadi kalau fa illa ta'dilu, jika kamu tidak bisa berlaku adil, fawahidah, maka cukup satu. Ini berarti nikah dulu. Ketika ternyata nggak bisa berlaku adil, ceraikan, tinggal satu. Bukan begitu redaksi Al-Qur'annya. Al-Qur'an menyatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu khawatir, artinya ini belum dilakukan poligami. Kamu khawatir kalau mau poligami, alla ta'dilu, kamu tidak bisa berlaku adil. Belum poligami, fawahidah. Apa yang dikhawatirkan? Setidaknya 2 hal. Yang pertama soal pembagian giliran, yang kedua soal ekonomi, soal nafkah. Minimal 2 hal. Jika kamu tidak bisa khawatir berlaku adil dalam masalah giliran menginap dan nafkahnya, fawahidatan, maka cukup satu saja. Kalau PNS tidak cukup ya. Satu saja. Biasanya agak sulit itu kalau izinnya ke Pak Kasubagnya ini. Izin. Gitu Bapak Ibu rahimakumullah. Dalika adna alla ta'un. Itulah paling rendahnya, paling dekatnya kamu tidak berlaku zalim. Baik, pertanyaan berikutnya begini, karena saya ingin agak meringkas karena biar satu episode. Kira-kira hukum nikah itu apa? Hukum asal nikah. Para ulama ada 2 pendapat.
Yang pertama, hukum asal nikah itu ada yang katakan mubah, boleh. Tapi lebih condong kepada sunnah karena diperintah. Wa ankihul ayama atau fankihu ma tabala. Diperintah. Sunnah. Tapi kalau dalam kondisi tertentu itu bisa wajib. Jika ia tidak segera menikah, itu dikhawatirkan jatuh pada perzinahan, maka segera wajib dinikahkan. Zaman sekarang kita memang harus lebih khawatir anak-anak kita. Kalau dulu mungkin bapak yang sudah sepuh-sepuh mengalami sudah tunangan, laki perempuan sudah tunangan, ketemu dengan tunangannya, ini lari, malu. Ketemu tunangan, lari, malu. Tapi sekarang belum apa-apa, sudah nempel duluan. Ya enggak Pak kira-kira? Nempel sudah, belum apa-apa sudah nempel duluan. Nah itu penting, harus hati-hati. Kalau memang sudah dirasa ini segera perlu nikahkan saja. Jadi ada dulu film Indahnya Pernikahan Dini. Saya setuju, tapi dalam pengertian yang positif. Kalau sudah memang harus dinikahkan, nikahkan saja. Kalau menikah di usia sepuh itu enggak indah pernikahan itu. Buat apa nikah sepuh-sepuh sudah loyo-loyo semua ya, kurang. Jadi menikah di waktu muda yang indah. Baik gitu. Jadi bisa saja nikah itu wajib kalau nanti itu dikhawatirkan jatuh pada perzinahan. Bahkan bisa jadi haram kalau niatnya itu mendolimi, menikahi tapi mau mendolimi pasangannya. Jadi tidak sungguh-sungguh untuk menikahi, tapi biar boleh tak kabin orang. Nah, setelah itu ditelantarkan. Itu niatnya sudah jelek, itu bisa-bisa pernikahannya hukumnya menjadi hukum haram. Baik. Berikutnya, kira-kira apa tujuan dari pernikahan itu? Karena saya ingin pointer-pointer saja. Yang pertama, yang sering dibacakan ketika ada akad nikah, karena ini sekarang bulan Rasul jadi banyak undangan akad nikah, banyak juga. Yang pertama adalah menenteramkan jiwa atau disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam ayatnya Quran surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kuasa Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ia menciptakan untuk kalian dari jenis kalian sendiri azwajan, pasangan-pasangan. Tujuannya litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi tenang, sakinah, tenang. Ini menarik, coba panjenengan perhatikan ini ya. Ini biar nuansa tafsirnya tampak. Allah menggunakan kata sakana, litaskunu. Jadi kalau kita menikahi perempuan itu akan menjadi sakinah, tenang. Sakana ini maknanya tenang. Kalau ada juga sikin, as-sikin dalam bahasa itu pisau. Dia kata sakana juga. Jadi kalau perempuan itu diperlakukan dengan mulia, dengan kasih sayang, maka akan membuat suasana menjadi tenang. Tapi kalau perempuan dibuat mainan, itu berubah dari sakinah menjadi sikin, menjadi pisau, sikin. Bahaya itu. Perempuan memang lemah, tapi ketika kadung disalahi itu, bisa jadi sikin, pisau. Itu kata sakana juga. Jadi jadikanlah pasangan itu menjadikan diri kita sakinah. Jangan sampai menjadi
sikin. Sikin itu pisau dalam bahasa Arab. Sama, dari asal kata yang sama, sakan. Jadi disembeli itu biar tenang, artinya tidak lagi gerak-gerak. Pakai pisau. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian mawaddah. Mawaddah ini cinta. Cinta ini adalah ungkapan perasaan suka disertai nafsu. Jadi mahabbatun nafsi kalau ini. Cinta tapi ada nafsu. Ini biasanya masih pasangan muda gitu. Tapi kalau sudah boleh sepuh namanya warahmah. Mahabbatur rahmah. Cintanya itu karena sayang saja. Jadi urusan nafsu itu sudah mulai berkurang, bahkan mungkin mulai tidak ada. Sudah mulai perjuangan hidup. Gimana? Berjuang baru hidup. Sudah perjuangan hidup. Jadi mahabbatur rahmah. Itu satu, menenteramkan jiwa. Jelas beda antara sudah menikah dengan yang belum menikah. Yang kedua, hikmah pernikahan mewujudkan, melestarikan keturunan. Ini bisa dibaca pada Quran surah An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ambil poin-poinnya karena di sini banyak pelajaran penting. Yang pertama, Allah menyatakan ya nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada zat yang menciptakan kalian dari jenis yang satu, jiwa yang satu. Kalau baca tafsirnya, nafsun wahidah di sini banyak merujuk pada Nabi Adam. Kita ini dari asal usul Nabi Adam. Nah, ada kalimat berikutnya. Ini yang menjadi perdebatan panjang. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan Allah menciptakan dari nafsun wahidah itu zawjaha, pasangannya. Jadi untuk Siti Hawa ini disebut oleh Allah wa khalaqa minha zawjaha. Allah ciptakan dari nafsun wahidah itu pasangannya. Pertanyaan yang sering muncul di kalangan para mufassir itu, maknanya itu apakah Siti Hawa itu dari diri Nabi Adam yang disebut dengan dari tulang rusuk, atau Siti Hawa itu oleh Allah diciptakan dengan jenis yang sama dengan cara yang Allah ciptakan untuk Nabi Adam. Nah, para ulama nampaknya lebih milih yang pertama. Jadi kata Rasulullah, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khaliqna min dil'in ahwajin. Kalau memberikan hatilah perempuan itu dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Meskipun para muhaddis juga mensyarahinya macam-macam. Ada yang mengatakan itu makna hakiki, ada yang mengatakan makna majazi. Jadi kalau makna hakiki memang Siti Hawa itu diambilkan dan ditekan dari tulang rusuk Nabi Adam. Kalau makna majazinya itu seakan-akan Rasul mengkiaskan sifat wanita itu bagaikan tulang yang bengkok. Kalau memberikan nasihat harus pelan-pelan. Meluruskan tulang, kalau terlalu keras bukan lurus tapi malah patah. Kalau enggak diluruskan tetap dalam keadaan bengkok. Rasul mengatakan istausu bin nasi khairan fa innahunna khaliqna min dil'in ahwajin. Itu satu. Yang kalau di tafsirnya itu perdebatannya di sana.
Kemudian yang penting yang berkata ini wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Setelah pernikahan Nabi Adam dengan Siti Hawa itu, kemudian baru ada anak turunnya yang banyak baik laki-laki maupun perempuan. Setelah itu turun-temurun. Nah, hal yang lain yang penting disampaikan pada forum kali ini, Allah kembali memberikan wasiat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian pada Allah alladzi tasaaluna bihi, yang telah saling meminta kalian bihi dengan nama Allah. Jadi pernikahan itu sungguhnya ikatan suci antara laki perempuan atas nama Allah, dengan nama Allah. Makanya ada bahasa kupinang kau dengan basmalah. Ini dari sini akarnya tasaaluna bihi wal arham. Maka jangan main-main. Pernikahan itu disebut oleh Allah misaqan walidha, ikatan yang kuat. Dalam Al-Qur'an ada 3 kata misaqan walidha. Yang pertama adalah janji Allah dengan para rasulnya, yang kedua janji Allah dengan Nabi Musa, yang ketiga janji antara 2 pasangan laki perempuan yang mengikat dalam satu pernikahan. Misaqan walidha, perjanjian yang kuat. Tapi Allah melanjutkan di sini. Ini yang saya sampaikan dalam melalui Quran. Allah tidak hanya sekedar laki perempuan yang harus menjaga hubungan baik itu karena sudah saling meminta atas nama Allah, wal arham, dan keluarga. Apa maknanya? Banyak laki-laki perempuan saling mencintai, saling mengasihi, saling baik antara laki-laki dan perempuan, suami istri, tapi terkadang sama mertuanya malah tidak mau. Allah wanti-wanti di sini. Kepada suaminya senang, kepada mertuanya enggak mau. Kepada istrinya senang, kepada mertuanya enggak mau. Artinya dia hanya cinta kepada suami dan istrinya. Sementara kepada mertuanya, kepada keluarga di antara keduanya kadang enggak mau. Allah mewanti-wanti wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham. Untuk konteks Madura itu yang sering kali cekcok antara menantu perempuan dengan mertua perempuan. Konteks Madura ini, menantu perempuan dengan mertua perempuan, ini sering kali ada selisih. Faktanya di lapangan begitu. Karena apa? Ya, karena sama-sama ke dapur, sama-sama pegang piring, jadi sering aklotek. Sehingga ayo melalui kegiatan ini, ketika kita menikah, kita bukan hanya harus baik kepada pasangan kita, tapi juga harus baik kepada mertua kita. Laki-laki kepada mertuanya, perempuan kepada mertua, kepada orang tua suaminya. Yang berikutnya, sedikit lagi. Untuk memenuhi kebutuhan biologis, menikah itu adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Allah menyatakan dalam Quran surah Ali Imran ayat 14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, al-ayat panjang. Kata Allah, dihiasi manusia itu hubbus syahawat, cinta syahwat. Yang pertama dan utama disebut oleh Allah minan nisa, dari perempuan. Jadi perempuan ini adalah sesuatu yang paling dicintai, paling disukai oleh laki-laki. Jadi tentu tidak sama dengan perempuan mencintai laki-laki. Beda, laki-laki senang perempuan. Kalau perempuan mungkin tidak sedahsyat laki-laki. Karena perempuan ini mungkin beda. Karena perempuan ini kalau dilanjutin ayatnya, minan nisa'i wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantara, jadi harta benda, terutama minaz zahabi wal fiddah, terutama emas dan perak. Jadi kadang perempuan itu lebih senang emas dan perak dibandingkan dengan cintanya kepada sang
suami. Beda kalau laki-laki. Laki-laki itu fokusnya pada perempuan. Baik. Saya rasa terakhir ini ya. Tujuan terakhir dari pernikahan itulah untuk kebahagiaan dunia akhirat. Bisa dibaca Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Wa quduhan nas wal hijara. Ini dahsyatnya api neraka di sini. Yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Kalau api dunia itu, tubuh manusia itu tidak bisa menjadi bahan bakar api dunia. Tidak bisa. Paling gosong saja. Tapi tidak bisa membuat api itu semakin menyala. Tidak. Apalagi batu, nggak bisa. Itu di dunia. Tapi apinya neraka itu malah justru manusia dan batu menjadi bahan bakarnya. Dalam sebuah hadis ya riwayat Imam Al-Baihaqi, ini penting untuk para jomblo, kata Rasulullah, "Idza tazawwajal 'abdu faqad kammala nisfad din falyattaqillaha fin nisfil baqi." Kata Rasul, apabila seorang hamba telah menikah, faqad kammala nisfaddin, maka ia sungguh telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah fin nisfil baqi, pada 10 yang lain. Separuh yang lain. Jadi kalau ibadah begini, yang sudah menikah itu ganjarannya langsung 100%. Kalau belum menikah itu hanya 50%. Jadi ngalah-ngalahi CPNS. CPNS itu kalau gajinya belum PNS itu 80%. Kalau belum menikah ini pahalanya hanya 50%. Kenapa? Karena orang bisa beribadah ketika menikah berarti sesuatu yang luar biasa, di mana ada kewajiban tanggung jawab yang berat untuk menafkahi keluarga, tapi ia masih bisa beribadah kepada Allah, maka disitulah Allah memberikan tambahan pahala kepada orang-orang yang sudah menikah. Menikahlah, maka insya Allah selamat dunia akhiratmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.